Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Materi adalah non-market strategi atau strategi bukan pasar. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB, dosen pengampu Pak Adi Mursalid, SEMM. Langsung saja saya akan ke materi. Dalam ilmu ekonomi, kekuatan non-pasar atau non-market strategi adalah kekuatan yang bertindak di atas faktor ekonomi di luar sistem pasar. Mereka termasuk mengoreksi faktor-faktor yang mengatur pasar dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya. Ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Non-pasar di tingkat masyarakat untuk ekonomi politik, misalnya Baron 1995, Kinblanger 1969, ahli teori sistem sosial, misalnya Pastron dan Semlers 1956, dan beberapa ilmuwan politik misalnya Harshman 1997. Masyarakat terdiri dari subsistem ekonomi, politik, dan sosial budaya masing-masing dengan lembaga dan organisasinya sendiri. Dalam masyarakat kapasitas modern, subsistem ekonomi terutama diberlakukan melalui lembaga pasar dan organisasi atau perusahaan. Dalam konteks ini, non-pasar mengacu eksogen subsistem non-ekonomi. Lembaga dan organisasi politik, sosial, dan budaya, dan untuk fungsi yang berbeda mereka dan berinteraksi dengan pasar yang satu, termasuk masalah di mana yang satu mendominasi yang lain melalui media pasar dan non-pasar dan mode pertukaran uang, kekuasaan, inklusi atau eksekusi, legitimasi atau validasi, timbal balik, kepercayaan, semangat, komitmen moral, dan lain-lain. Pada kedua ekstrem hubungan ini, seseorang memiliki sistem pasar yang terlalu dibatasi yang dinominasi oleh lembaga masyarakat lain atau masyarakat pasar, yang diatur oleh perilaku pasar, nilai, dan proses. Kedua ekstrem tersebut merupakan kegagalan interaksi yang efektif antara pasar dan subsistem masyarakat non-pasar. Non-pasar di tingkat perusahaan menafsirkan non-pasar untuk menunjuk pada lembaga-lembaga yang tidak pasar di alam, yaitu tidak berhubungan dengan mengejar efisien melalui informasi yang lengkap, rasionalitas terbatas dalam berhubungan tujuan dan sarana, biaya menguntungkan pengorbanan dan memilih solusi, intensif material, misalnya harga yang mencerminkan penawaran dan permintaan, yang digunakan untuk mendamaikan kepentingan pribadi yang berbeda, dan persaingan di antara para pelaku yang mengejar kepentingan tersebut. Pengejaran efisien ini bergantung pada keberadaan lembaga-lembaga seperti milik pribadi dan kontak bebas, tetapi begitu sistem pasar digerakkan oleh masyarakat, ia beroperasi secara otonom dalam isolasi dari subsistem sosial lainnya. Dalam ekonomi mikroanalisis, faktor-faktor non-pasar berjumlah diberikan, misalnya undang-undang properti diberlakukan sebagai netral secara alokasi karena berlaku untuk semua perusahaan. Dalam perusahaan tertentu, misalnya tarif pajak perusahaan
atau diabaikan karena tidak dapat diperdagangkan, misalnya reputasi. Kegagalan diakibatkan oleh kekurangannya persaingan yang sempurna di pasar. Non-pasar di tingkat organisasi. Sebagai relasi terhadap imperialisme ilmu ekonomi, ilmu sosial lainnya telah mengidentifikasi dan mempromosikan faktor politik, sosial, dan budaya, termasuk moral dan etika. Sebagai pelengkap yang diperlukan untuk faktor ekonomi, fungsi mereka membantu mencapai efektivitas individu dan organisasi dalam pertukaran melalui hubungan yang dipersonalisasikan, aturan yang diinternalisasikan, norma dan adat istiadat. Untuk sosiolog, pasar mengacu pada faktor sosial, politik, dan budaya yang eknogenasikan yang menembus pertukaran ekonomi dan seringkali diperlukan untuk mencapai efektivitas individu. Organisasi dan organisasi yang tidak antar organisasi yang tidak memungkinkan dilakukan ketika tindakan ekonomi kurang disosialisasikan. Faktor-faktor tersebut mungkin banyak pertukaran terjadi bahkan ketika penetapan harga sulit. Uang tidak pantas dan tidak aman, dan mengejar kepentingan pribadi tidak cukup menjamin transaksi yang terlibat bebas dari penyimpangan dan oportunisme. Dengan kata lain, banyak ekonomi mikro pertukaran yang tidak murni, diadik rasional, mementingkan diri sendiri, dan internasional karena kerjasama adalah hal umum di antara pihak-pihak yang bertukar, yang seringkali sesuai dengan aturan, norma, dan adat istiadat, sehingga mengembangkan rasionalitas yang disosialisasikan karena keterkaitan sosial yang dari tindakan ekonomi. Selain itu, pelaku perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan kesesuaian tindakan mereka, kegagalan tingkat, dan perilaku yang kurang disosialisasikan, misalnya berkuda bebas. Tetapi juga penggunaan perilaku yang terlalu disosialisasikan seperti kolusi dan penipuan, misalnya mafia. Non-pasar sebagai mekanisme korektif. Untuk ilmuwan politik, non-pasar mengacu pada koreksi yang berbasis kekuasaan yang digunakan untuk memperbaiki semua organisasi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ketika persaingan di antara mereka gagal untuk memperbaiki kemunduran atau pembusukan mereka, artinya di bawah sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya, semua individu dan organisasi secara permanen tunduk pada penyimpangan dari perilaku yang efisien, rasional, taat hukum, budi luhur, atau fungsional. Kesejahteraan masyarakat dioptimalkan hanya jika sebuah organisasi pasar, negara, masyarakat sipil, dan budaya bersaing di antara mereka sendiri. Meskipun organisasi yang tidak efisien atau tidak efektif mungkin tetap tidak peka terhadap persaingan karena mereka dapat memanfaatkan sumber daya lain. Di lingkungan pasar, kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan non-pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetensi yang melibatkan individu, aktivitas, dan kelompok kepentingan dan perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi intermediate dilakukan oleh pasar, sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermediate dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sistematik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kata.
dan kesalahan dalam pengucapan. Saya Hatrinanda Gerhana, NIM 191041446, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Pamit undur diri. Sekian video record ini dan materi non-market strategi dari saya. Sekian dan terima kasih.